Perkenalkan, nama saya Mary Nikita Durnenggolan dengan NIM 1908050093 dan saya berasal dari partner 7B Laboratorium Struktur Hewan. Jadi kakak abang asisten Laboratorium Struktur Hewan, saya membuat video ini dalam rangka pemenuhan tugas di Laboratorium Struktur Hewan. Dan saya memilih dua sistem, yakni sistem pernapasan dan sistem pencernaan dari dua sampel yang saya pilih. Sampel pertama yang saya pilih yaitu Bufo sp dan sampel kedua yaitu Oreochromis niloticus. Jadi selamat menyaksikan kakak abang asisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi-fungsi secara umum dari sistem yang saya pilih. Sistem pertama yaitu sistem pernapasan. Jadi apa sih itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan itu adalah proses respirasi atau pertukaran gas oksigen atau O2 dan gas karbon dioksida atau gas CO2. Jadi fungsi dari sistem pernapasan secara umum yang pertama yaitu untuk mengambil O2 atau oksigen dari atmosfer untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Yang kedua untuk melepaskan karbon dioksida. Yang ketiga untuk jalur pengeluaran air dan panas. Dan yang keempat yaitu untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Kita masuk ke pengertian sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya secara umum. Jadi sistem pencernaan itu apa? Sistem pencernaan itu adalah sistem yang mengatur proses dicernanya makanan, terus proses mengubahnya makanan tersebut menjadi energi, dan proses pengeluaran makanan tersebut dari dalam tubuh. Jadi fungsi-fungsinya secara umum ada 6. Yang pertama yaitu untuk ingesti, yang kedua untuk pemotongan dan penggilingan, yang ketiga untuk peristelis, yang keempat untuk digesti, yang kelima untuk absorpsi, dan yang keenam untuk egesti. Menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi secara singkat dari sampel yang saya pilih. Yang pertama adalah Bufo sp atau dengan nama lokal yang sering tersebut dengan kodok dan familinya yaitu Buffonidae. Yang kedua adalah Oreochromis niloticus atau dengan nama lokalnya yaitu ikan nila dan familinya yaitu Cichlidae. Akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembedahan. Pertama adalah masker. Kedua adalah gunting. Ketiga adalah penjepit. Keempat adalah sarung tangan. Selanjutnya adalah pisau yang tajam. Ini adalah jarum pentul. Adalah loop atau kaca pembesar. Selanjutnya adalah scalpel atau tusuk gigi. Itu sampelnya. Bufo sp dan si Oreochromis niloticus.
sistem dari sistem pernapasan si bufo SP. Yang pertama yaitu di nasal. Nasal itu hidungnya terletak di sini. Sini, hidung. Jadi nasal ini itu disebut juga dengan rongga hidung, dan itu tuh berfungsi untuk penyaringan partikel kecil serta untuk penghangatan dan pelembapan udara yang masuk. Lalu yang kedua adalah nasofaring. Nasofaring itu terletak di sini, teman-teman, di sini. Jadi nasofaring ini tuh berfungsi untuk jalur pernapasan dari hidung si nasal untuk menuju ke si tenggorokan atau si trakea. Nah, jadi si nasofaring ini tuh merupakan bagian hidung yang paling dalam atau bagian belakang hingga ke tenggorokan atau trakea. Lalu ke selanjutnya itu ke laring. Jadi laring itu tuh terletak di sini. Nah, jadi laring itu apa? Laring itu merupakan saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke si trakea. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi sistem pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu adalah trakea. Jadi trakea itu ini dia, trakea. Jadi trakea itu apa? Trakea itu berbentuk seperti tabung dan bentuknya memanjang. Dan itu tuh merupakan sebuah jalan masuk udara dan keluar dari paru-paru, menghubungkan si laring dengan si bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher untuk ke bagian dada. Lalu kita lanjut ke si bronkus. Jadi apa itu bronkus? Ini ya bronkus. Bronkus itu di sini percabangannya. Nih guys. Nih, di sini bronkus, letak di sini bronkus. Bronkus itu merupakan cabang dari batang tenggorokan atau trakea. Dan itu merupakan sebelum masuk ke paru-paru dan dia itu merupakan saluran udara yang berfungsi untuk memastikan udara agar masuk dengan baik dari si trakea menuju si alveolus. Bronkus itu juga berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu di bagian dalam sini nantinya di bagian dalamnya ini dia nih guys. Ini terdapat juga broncholius. Itu merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu juga untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar pada saat proses pernapasan berlangsung. Lalu yang terakhir pada sistem pernapasan pada bufo SP terletak di alveolusnya, di sini, alveolus dalam sini ya. Alveolus itu ini dia nih, yang bulat-bulat kecil ini. Ini dia, seperti ini nih. Nah ini dia, nah dalam sini ya. Nah, si alveolus itu apa? Itu fungsinya itu untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu kita masuk ke sistem pencernaan pada bufo SP. Yang pertama itu adalah rhimoris, bagian celah mulutnya. Yang kedua adalah faring, atau di sini faring. Faring itu merupakan saluran alat pencernaan yang nantinya itu akan membawa makanan dari rongga mulut untuk menuju si esofagus. Lalu selanjutnya esofagus itu adalah ini dia. Sini ya, bagian sini esofagus. Ini ya teman-teman. Nampak nggak? Esofagus yang di sini. Nah, esofagus itu merupakan saluran penghubung antara si rhimoris atau si mulut dengan si lambung atau lambung atau ventriculus, dan dia itu terletak di antara si trakea dan lambung atau si ventriculus. Nah, jadi si esofagus ini itu merupakan jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari rhimoris untuk menuju si ventriculus atau lambung. Lalu selanjutnya si pencernaannya si bufo SP itu berlanjut ke ventriculus atau yang kita sering sebut dengan lambung. Jadi lambung itu yang ini.
Lambung itu yang ini. Nah, jadi si ventriculus itu merupakan tempat di mana makanan itu dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan akan diserap di ventriculus atau lambung ini. Ini dia. Lalu selanjutnya ada intestinum teneum. Intestinum teneum itu adalah yang ini. Yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Yang ini nih. Yang ini. Nah, jadi intestinum teneum itu apa? Intestinum dia. Nih. Ini dia nih. Di sini ya, teman-teman. Di sini. Di sini ya, di sini ini intestinum teneum nih. Nampak nggak? Jelas nggak? Teneum. Nah, jadi fungsinya itu untuk menyerap monomer yang dihasilkan dari pencernaan pakan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah sebagai energinya. Lalu kita lanjut ke intestinum crassum. Nah, intestinum crassum itu pada bufo sp ini adalah yang bagian ininya. Yang ini. Nah, yang ini nih. Ini dia intestinum si crassumnya. Nah, jadi si intestinum crassum ini tuh berfungsi untuk mengabsorpsi air dan elektrolit dan menyimpan bahan yang tidak dicerna sampai dapat dikeluarkan dari tubuh sebagai feses. Lalu yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka itu terletak di sini. Ini kloaka. Inilah dia kloaka. Ini kloaka. Di sini nih kloaka, ini salurannya. Ini kloaka. Nah, jadi si kloaka ini tuh adalah lubang silit atau posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk pencernaan urin dan umumnya genital pada spesies tertentu. Nah, jadi pada amfibi ini kloaka itu digunakan juga untuk mengekskresikan baik urin maupun feses. Sistem pernapasan pada Oreochormis nauticus dimulai dari yang pertama adalah nasal atau hidung. Jadi nasal itu fungsinya untuk menyaring partikel kecil untuk penghangatan dan pelembapan udara yang masuk. Lalu yang kedua adalah operculum. Nah, operculum itu di sini ya, letak di sini. Di bagian sini, teman-teman. Nah, operculum ini itu merupakan tutup insang. Nah, jadi itu hanya terdapat pada ikan bertulang sejati seperti Oreochormis nauticus. Sedangkan pada ikan yang bertulang belakang rawan tidak terdapat tutup insang. Operculum ini itu berfungsi untuk melindungi bagian insang sehingga air itu mengalir ke air yang tepat melalui insang. Lalu yang kedua adalah pneumotoxis. Pneumotoxis itu merupakan rambut-rambut penyengat, dan yang terakhir yaitu seluruh tubuh. Jadi begitulah sistem pernapasan yang terdapat pada Oreochormis nauticus. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem pencernaan pada Oreochormis nauticus. Yang pertama adalah rima oris. Yang pertama itu adalah rima oris atau mulut. Jadi rima oris itu merupakan celah mulut.
Yang kedua adalah faring yang tertera di sini. Nah, faring itu merupakan saluran alat pencernaan yang nantinya akan membawa makanan dari rima oris menuju ke esophagus. Esophagus itu dan selanjutnya adalah esophagus. Esophagus itu terletak di bagian sini ya. Nah, jadi esophagus ini tuh merupakan saluran penghubung antara rima oris dan si lambung atau ventriculus. Nah, jadi fungsinya itu sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari rima oris untuk menuju ke si ventriculus. Selanjutnya adalah ventriculus. Nah, ventriculus itu tuh yang ini ya. Ventriculus yang ini. Ini ventriculus kan. Ventriculus. Nah, ventriculus itu merupakan tempat di mana nantinya si makanan itu akan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan akan diserap. Lalu kita lanjut ke intestinum teneu. Nah, intestinum teneu itu yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini nih teneu. Nah, jadi intestinum teneu itu yang ini ya, teman-teman. Intestinum teneu itu merupakan fungsinya itu untuk menyerap monomer-monomer yang dihasilkan dari pencernaan pakan berupa karbohidrat, berupa protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan nantinya itu akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Lalu selanjutnya itu adalah si intestinum crassum yang bagian sini. Yang ini. Ini. Ini adalah intestinum crassum. Nah, jadi intestinum crassum ini tuh fungsinya itu untuk apa? Untuk mengabsorpsi air dan elektrolit dan untuk menyimpan bahan yang tidak dicerna sampai dengan dikeluarkannya dari tubuh sebagai feses. Lalu yang terakhir adalah kloaka yang terletak di sini, lubang kloaka. Nah, jadi kloaka itu merupakan lubang silit atau posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk pencernaan urin dan umumnya itu adalah genital pada organ tertentu. Hands are tight, can fight it. Can we go through this again?